Ibadah umroh penuh air mata. Benarkah Irfan Hakim dan ibunya selalu menangis sepanjang ibadah di Tanah Suci? Pesta ulang tahun Gempi yang ketiga, Gading dan Gisel hadiahkan kamar sendiri di rumah baru mereka. Benarkah Gempi pun sedih lantaran Rafathar tak datang ke pesta ulang tahunnya? Sukses bermain di sinetron Dunia Terbalik, Felicia nikmati hasil jeripayahnya, rumah baru dan mobil baru. Lantas seperti apa persiapan 12 kontestan Indonesian Idol untuk babak spektakuler nanti malam? Deru nafas kadang tersenal terjemahkan sang putus asa. Rombongan keluarga Irfan Hakim yang berjumlah 91 orang akhirnya tiba di tanah air kemarin usai menjalankan ibadah umroh. Meski bahagia telah menjalani ibadah di Tanah Suci, namun umroh kali ini menggoreskan kisah sedih lantaran kehilangan ayahanda tercinta. Irfan Hakim beserta sang bunda dan ketujuh saudaranya tak kuasa menahan tangis hampir dalam tiap rangkaian ibadah umroh mereka. Maka inilah kesedihan Irfan beserta ibu dan keluarganya selama menjalani ibadah umroh tanpa ayah tercinta. Aku percaya suatu masa semesta kembali bisa. Baik, Allahumma labbaik. Ketika kita membacakan talbiyah, itu pecah sekali ya, itu yang beneran menangis semuanya, 2 bis kan kita kan, kami di bis 2, di bis 1 pun menangis semuanya karena terbayang wajah almarhum begitu semangat untuk ikut umroh ini. Sebetulnya dalam kondisi sakit pun almarhum itu benar-benar bertalbiyah terus-terusan. Bedanya perjalanan umroh sekarang dengan perjalanan umroh ataupun haji sebelumnya adalah jika kita pergi biasanya kita tuh memang di satu sedih, menangis, teringat dengan orang-orang yang kita tinggalkan di Indonesia. Nah, kalau kali ini kami menangis berjamaah, menangis bersama-sama karena kami teringat yang meninggalkan kita. Aku percaya suatu masa semesta. Sebelum tangis berderai terus-menerus sepanjang ibadah di Tanah Suci, Irfan dan keluarga juga menangis dalam pesawat. Kursi pesawat yang seharusnya ditempati ayahanda tercinta dibiarkan kosong sebagai simbol betapa Irfan dan keluarganya merasa kehilangan. Aku percaya suatu masa semesta kembali. Ada satu kursi, jadi mama itu memang kan kita harusnya pergi itu 92 orang, tapi karena meninggal akhirnya 91, jadi tidak dikosongkan. Tapi ketika sebelah mama itu kan istri saya, ketika istri saya ngurus anak-anak saya itu saya melihat mama duduk termenung, akhirnya saya foto dan tiba-tiba saya nangis juga di situ, membayangin aduh coba kalau masih ada pasti duduknya di situ. Jadi itu pokoknya semuanya, bukan saya saja, semuanya, semua anggota keluarga sampai anak-anak juga ikutan menangis. Tapi dari kebersamaan di Tanah Suci, Irfan harus menerima kenyataan putrinya Raina mengalami dehidrasi hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit begitu tiba di Jakarta. Dan seperti inilah kondisi putri Irfan pasca turun dari pesawat usai menjalankan ibadah umroh. Teman-teman doain ya, ini Raina mendarat langsung ke rumah sakit, langsung periksa. Rumah sakit yang ini mau diperiksa nggak? Udah diperiksa sama dokternya, alhamdulillah. Tak usah dirawat ya, cuma diganti cairan tubuhnya dulu ya. Muntah terus 15 kali sepanjang 24 jam. Lain Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah taburi aku. Dapat kado kamar sendiri di rumah baru saat berulang tahun yang ketiga, seperti apa sukacita Gempi? Tapi benarkah Gempi sempat sedih karena Rafathar tak hadir di pesta ulang tahunnya karena sedang di Singapura? Halo, selamat
Selamat pagi pemirsa. Setelah tadi kita sudah menyaksikan kisah sedih dari Irfan Hakim dan keluarga yang pergi umroh tapi tanpa hadirnya ayah tercinta, sekarang kita beralih yuk ke kabar bahagia dari keluarga Gading Martin. Walaupun sudah berulang tahun pada tanggal 16 Januari lalu, tapi Gading dan juga Gisel baru sempat merayakan pesta ulang tahun Gempi yang ketiga akhir minggu lalu. Wah, bertemakan Snow White, seperti apa ya lucunya Gempi saat merayakan ulang tahun bersama dengan kakek neneknya? Dan bener nggak ya kalau Gempi merasakan sedih nih karena Rafathar nggak hadir dalam perayaan ulang tahunnya? Kasian. Gempita Naura Martin, putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia, akhirnya merayakan ulang tahunnya. Ya, semestinya perayaan ulang tahun ketiga Gempi jatuh pada tanggal 16 Januari lalu. Namun lantaran kesibukan Gading dan Gisel, perayaan ulang tahun Gempi baru bisa dihelat akhir pekan kemarin. Mengusung tema Snow White atau Putri Salju, Gempi terlihat lucu dan menggemaskan dengan penampilan ala Putri Salju. Sementara Gading tampil sebagai sang pangeran dan Gisel menjadi si putri jahat. Selain teman-teman Gempi tampak hadir di lokasi ulang tahun Gempi kali ini, keluarga besar Gading termasuk sang opa Roy Martin serta teman-teman bikers Gading seperti Tora Sudiro, Ferry Mariadi, Omes serta para selebritis lainnya. Dan seperti inilah keseruan perayaan ulang tahun Gempi yang ketiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih atas penyertaanmu Tuhan. Sampai kami bisa dan Gempi dan segala hal. Berkati Gempi, dan jasmani bapak rohaninya, juga dia boleh menjadi orang hebat. Ulang tahun Gempi, kedatangan Om Sangar. Datang ke ulang tahun Gempi. Gempi dibonceng naik chopper presiden. Selamat ulang tahun Gempi. Maci Om. Hari ini ngapain, Gem? Hari ini yang ulang tahun siapa? Koneng ya? Hah? Aku. Siapa sih aku itu? Kamu siapa namanya? Gempi, Nora. Anaknya Papa? Anaknya Papa Prince. Oh, hari ini jadi Prince. Prince Brad Pitt. Aku? Aku siapa? Mama jadi siapa? Mama jadi siapa? Putri jahat. Jadi gini, emang dia kan suka Snow White. Jadi aku langsung kepikiran tempat ini kan udah coklat-coklat, kayu-kayu gitu, udah kayak rumah Snow White. Jadi aku pikir deh sekalian yuk ditotalin gitu. Emang tapi waktunya nggak banyak. Jadi memang sangat merepotkan banyak orang sih. Jadi semua orang senang banget sama Gempi. Jadi ya senang, banyak yang doain, banyak yang. Loh, mau ada suaranya? Bunyinya ada di kuping masuknya ke sana. Masuknya ke sana, bukan kalau mic-nya Gempi langsung keluar suaranya ya. Coba nyanyi lagi. Lenggang kangkung 1, 2, 3. Lenggang kangkung. Seperti anak-anak lainnya merayakan ulang tahun, Gempi juga kebanjiran hadiah termasuk dari sang papa tercinta Gading Martin. Gading menghadiahi putri sematawayangnya itu seperangkat mainan untuk memasak. Di luar itu Gading juga menghadiahi Gempi sebuah kado yang sangat spesial berupa kamar tidur pribadi. Ya, di rumahnya yang baru yang terletak di kawasan Tangerang Selatan, Gading dan Gisel sengaja menyiapkan kamar tidur khusus yang diberi nama kamar pink untuk sang putri tercinta. Sayangnya di usianya yang telah menginjak 3 tahun, Gempi ternyata belum terbiasa tidur sendiri dan masih minum susu dengan menggunakan botol. Alhasil Gempi sering ngambek saat bangun tidur di pagi hari lantaran tak mendapati papa dan mamanya di sisinya. Gimana ini, Gem? Koneng gak nyalain. Antinya mau benerin itu. Ih. Kadonya masak-masakan burger Oh iya, yang besar itu ya. Kan? Yang ada yang bisa kompornya nyala. Iya. Oh bunyi. Ada bunyinya.
gitu. Udah, dia pengen masak-masakan yang bunyi-bunyi itu. Kalau sepeda sih bapaknya yang mau deh kayaknya. Iya karena kan dia udah tambah gede. Kalau sepeda yang di rumah udah Dikonek kekecilan. nanti papa minta ini. Ribet sih, lagi ribet pindahan, lagi bolak-balik tapi ya Gembi senang ya Gembi ya. Gembi senang rumahnya. Rumah baru senang nggak? Gembi punya kamar sendiri ya? Iya. Warna apa? Warna apa? Kamarnya Gembi warna apa? Kamar kamu? Pink. Pink room. Di tengah kegembiraan merayakan ulang tahunnya, Gempi ternyata sempat juga galau. Maklum saja sahabat terdekatnya Rafathar ternyata tak bisa datang lantaran tengah berlibur ke Singapura. Gisel sendiri mengaku sempat khawatir dengan kegalauan putrinya itu. Beruntung saat perayaan ulang tahun berlangsung, Gempi akhirnya bisa sejenak melupakan ketidakhadiran Rafathar dan asik bermain dengan rekan-rekannya yang lain. Lari-lari kejar-kejar-kejaran. Baba mau kemana? Diam-diam sembunyi di mana? Memilih ketemu Minion di Singapura. Ke Singapura deh ya. Tapi El datang ya. Nggak, kemarin dari yang lain. Udah, si AA ditunjukin, ditawarin sama Mama Gigi. Mau ke ulang tahun Gempi, mau ketemu Minion mau. Jadi mau yang mana? Ketemu Gempi mau, tapi ketemu Minion juga mau. Ya udahlah, akhirnya mereka berangkat itu. Singapura. Gempi hari ini happy nggak? Apa sedih? Hah? Hai, ngelamun ya. Udahlah itu, dia udah nggak konsen. Terima kasih Tuhan. Gempi sudah ditambahkan umur 1 tahun, makin pinter, sehat, sayang papa mama. Ya Gem? Ya jadi anak yang makin pinter ya Gem? Amin. Oh, disayang banyak orang ya. Amin. Ini susu lagi. Susu lagi, Makasih oke. tuh, makasih. Tak hanya Gading dan Gisel, pasangan Alis Norin dan Alvin Yuda Patria akhir pekan kemarin juga merayakan ulang tahun pertama putri mereka, Alita Nora Lawi. Alis dan Alwin memilih merayakan ulang tahun Alita secara sederhana dengan berbagi bersama anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Meski digelar secara sederhana, namun hal itu tak mengurangi kemeriahan ulang tahun Alita yang bertema kelinci. Kemeriahan tergambar dari keseruan acara ulang tahun serta kegembiraan puluhan anak-anak yatim piatu yang bisa bergembira dan bermain bersama di arena permainan yang sengaja disiapkan di lokasi acara. Hai pemirsa Intens, alhamdulillah hari ini kita mau merayakan ulang tahun Alita yang pertama di panti asuhan. Jadi kemarin tanggal 24 Januari Alita ulang tahun, cuman kita ngerayainnya nih di pas weekendnya. Temanya yang kelinci, mau kesini ayo. Gitu, jadi temanya tuh kelinci gitu, terus ada dessert nanti buat anak-anak kayak gitu. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, terus selalu berbagi sama orang lain, peduli sama orang lain, berbagi sama orang tuanya, baik, pintar, soleha, pokoknya semua doa yang terbaik untuk Alita. Amin. Meninggalkan keseruan perayaan ulang tahun anak-anak para selebritis, Gempita Nora Martin dan Alita Naura Lawi, lalu seperti apa penampakan rumah serta mobil baru milik Felicia Angelista, pemeran entut dalam sinetron Dunia Terbalik. Selain rumah dan mobil baru, lalu apalagi hasil keringat entut selama bermain di Dunia Terbalik? Jangan kemana-mana, Intens akan kembali setelah ini. Setelah sukses bermain di sinetron Dunia Terbalik, Felicia Angelista, pemeran entut langsung mengajak tim Intens untuk menikmati hasil jerih payahnya, yaitu rumah dan juga mobil baru. Seperti apa rumah baru Feli yang katanya mewah itu? Dan bener nggak ya kalau Feli juga membeli alat-alat fitness karena ia ingin kurus? Wah, semangat olahraganya! Dan seperti apa juga keseruan tim Intens saat diajak Feli untuk keliling kompleks menggunakan mobil barunya?
Memerankan sosok Tuti alias Entut di sinetron Dunia Terbalik ternyata membawa berkah buat Felicia Angelista. Bagaimana tidak, dari hasil kerja keras selama ini, syuting siang dan malam di desa Ciraos, selain popularitasnya yang kian melambung, pundi-pundi kekasih Immanuel Cesar Hito itu pun kian pada terisi. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Feli membeli rumah pribadi. Rumah berlantai 2 dengan gaya modern minimalis yang terletak di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan tersebut kini menjadi istana mungil Feli yang sebelumnya masih tinggal di rumah orang tua. Di lantai 1 rumah yang didominasi warna putih, abu-abu dan hitam tersebut terdapat ruang tamu yang dihiasi beragam foto Feli semenjak ia masih duduk di bangku TK, SD hingga foto-foto di awal karirnya. Di ruang tamu itu pula terdapat beberapa piala yang berhasil diraih Feli sepanjang karir keartisannya. Selain ruang tamu, di lantai 1 juga terdapat ruang makan, dapur, serta kamar tidur. Hai pemirsa Intens, apa kabar semuanya? Baru kali ini pemirsa Intens datang ke rumah aku. Jadi sekarang aku mau liatin rumah aku yang sederhana ini. Sini, masuk yuk, let's go. Ini lagi ada semut katanya. Tadinya minta dibersihin, tapi katanya kalau banyak semut itu artinya banyak rezeki. Amin. Lihat foto-foto aku. Ini berkilo-kilo yang lalu. Itu juga sih, aku nanti mau diet lagi. Jadi ini adalah ruang tamu aku yang dimana aku suka nonton Intens, dan Dunia Terbalik di sini. Terus tuh ada piala-piala aku gitu. Ada piala yang pertama kali aku dapetin. Ini yang pertama kalinya tuh aku jadi berani tampil di depan umum tuh ini nih. Ini tuh remaja ceria. Jadi kayak piala pemenang fotogenik putri remaja ceria. Terus ada foto-foto aku, pokoknya narsis ya. Sebenarnya aku lagi mesen fotonya tuh mau dipajang di sini nih, foto aku sama Mami. Ini sengaja spot ini dikosongin karena nanti mau ada foto aku sama Mami, tapi belum selesai frame-nya gitu. Nih lihat nih, ada foto-foto aku waktu masih kecil. Ini waktu aku TK. Yang mana aku? Coba cari. Tereng. Tada, ini dia yang ompong. Ini aku waktu TK dan ini masih jadi temen aku sampai sekarang. Namanya Stella. Masih temenan, dia jadi pengacara gitu sekarang. Ya. Ini SD. Di manakah aku? Tereng. Tada. Ini tuh kan dari dulu emang gue tuh udah bulat dan lihat betisku. Betisku dari dulu memang besar. Emang udah postur badannya tuh segini aku. Makanya susah banget kalau mau mengecilkan. Oh iya, ini ceritanya Harajuku gitu ya. Jadi konsep fotonya lucu-lucu gitu. Jadi aku tuh sering banget foto di Muse dan Cinana tuh yang ngekonsepin semuanya. Ini pun topi ini waktu itu dijahit khusus buat aku. Ini topinya lucu, jadi kayak sesuai sama orangnya aja. Alay-alay gimana gitu. Nah ini dari fans. Jadi Love Mamoy, sebelahnya itu ada di Hito. Jadi kalau di Hito tuh ada ini nih, Love Papoy. Ini ruang tamu manja. Jadi ini lebih ke putih-putih. Putih sama abu-abu. Ini kan kayak putih, hitam abu-abu. Ini juga abu-abu putih. Ini putih juga sengaja. Terus ini ada abu-abu. Ini bukan di sini sebenarnya tempatnya. Tapi nggak tahu, belum diatur kayaknya. Ini meja makannya langsung sebenarnya. Ini meja makannya juga warnanya biru. Kalau ini kayu coklat. Terus karena memang rumahnya dibikinnya nggak terlalu besar, jadi pakein kaca gitu supaya kesana lebih luas. Terus ini kayak dapurnya gitu. Dapurnya itu ya begini doang. Jarang masak sih, soalnya di belakang ada dapur bersih. Ini dapur bersih, di belakang ada dapur kotor gitu. Maksudnya dapur yang buat masak-masak, bukan dapur kotor. Maksudnya dapur buat masak-masak. Kalau ini lebih ke kalau mau masak-masak manja gitu. Terus kalau ini kamar Mami, tutup ya. Kamar mandi Mami di luar. Terus dapur kotornya di sini. Udah, kita langsung naik aja ke atas yuk. Naik ke kamar aku. Beranjak lantai 2, inilah lantai menjadi favorit Feli. Karena di lantai ini terdapat ruang nge-gym pribadi yang dilengkapi dengan beberapa alat kebugaran dan pembentuk tubuh.
Maklum saja, Feli yang memang hobi makan jadi sering risau dengan bentuk tubuhnya yang mudah gemuk. Dan untuk menguruskan badannya, Feli pun rajin berolahraga di ruang gym pribadinya itu. Di tempat ruang gym terdapat kamar tidur Feli. Kamar yang didominasi warna putih dan coklat itu tampak nyaman. Selain tempat tidur berukuran besar, kamar tidur yang dilengkapi dengan balkon mini itu juga berisi lemari yang berisi koleksi celana, baju, jaket, sepatu, serta tas milik sang empunya kamar. Tidak hanya itu, sebuah televisi berukuran besar, komputer, laptop, serta pernak-pernik hadiah spesial dari Hito juga menjadi pelengkap kamar tidur artis kelahiran Jakarta 2 November 1994 tersebut. Ini sofa bed aku sebenarnya. Tadinya udah nggak mau dibawa, tapi nggak tahu aku sayang banget. Jadi ini bisa dijadiin jadi tempat tidur. Ini nemenin aku dari dulu SMP gitu lah. Nah ini kayak tempat gym kecil-kecilan. Emang segini doang dan cuma ada treadmill sama elliptical bike karena yang paling aku suka pakai tuh yang ini. Terus ini tuh ada alat getar. Jadi kalau aku lagi sambil nonton aku bisa digetar pakai ini belt gitu. Terus ada tempat buat main tangannya juga. Ada airconnya juga sama itu ada matras buat kalau aku olahraga. Tada, welcome to my room. Aku kamarnya di sini. Nah, kalau kamar aku tuh konsepnya warnanya putih coklat. Jadi ini empuk-empuk gitu ya kan, puff gitu lucu. Terus ini tetap di bawah anniversary dari Hito. Ini aku suka buka karena bener-bener adem parah. Nih, iya. Nah ini dari Hito juga. Jadi ini waktu aku Natal dikasih hadiahnya ini. Di sini aku sih seringnya kalau lagi teleponan sama Mamim, video call sama Mamim, sama Fabi, sama Wilona, aku sering di sini karena spotnya enak aja gitu, adem. Nih anginnya tuh kenceng banget, jadi bisa dibilang tuh rumahnya tuh sirkulasi udaranya bagus karena walaupun lagi nggak nyalain AC tetap adem, gak gerah gitu. Nah ini kamar mandi aku, tapi ya udah gini doang sih. Warnanya juga coklat, putih coklat. House tournya udah selesai karena emang cuma segini-gini aja. Tapi bersyukur karena ya itu dia sih ya, maksudnya kerja keras nggak pernah ngebohongin, usaha nggak pernah ngebohongin hasilnya gitu. Jadi ya aku bersyukur dengan apa yang aku punya, yang bisa aku dapetin sekarang gitu, disyukuri aja semuanya. Selain rumah berlantai 2, dari hasil keringatnya selama ini, artis berdarah Manado tersebut juga baru saja membeli mobil baru. Mobil baru berwarna hitam tersebut menjadi mobil kedua yang berhasil dibeli Feli dari hasil kerja kerasnya selama ini di dunia entertain. Feli sengaja membeli mobil yang berukuran agak besar lantaran kerap menjadikan mobil sebagai rumah keduanya yang dipenuhi barang-barang pribadi serta barang-barang kebutuhan syuting. Dan seperti inilah saat Feli mengajak tim Intense mencoba mobil barunya keliling kompleks perumahan. Puji Tuhan sih kemarin sempat beli mobil baru gitu. Maksudnya beli mobil baru ini supaya lebih nyaman aja. Karena kan mobil itu buat Feli rumah kedua gitu. Karena kan pulang ke rumah ini jarang. Lebih lama ngabisin waktu tuh di mobil gitu. Jadi kemarin nyari, tapi juga nggak yang gimana-gimana kok gitu. Mau lihat? Yaudah yuk let's go. Oke pemirsa Intense, ini dia puji Tuhan dari hasil kerja keras Felicia di dunia terbalik juga bareng sama RCTI sama akhirnya Feli bisa beli mobil baru, puji Tuhan. Ini ukurannya agak lebih gede sih, emang sengaja ukurannya lebih gede karena biar istirahatnya lebih enak. Terus juga kalau syuting kan suka bawa barang-barangnya banyak. Kita muter-muter guys. Oke, sampai lagi. Berbeda dengan kebanyakan rekan-rekannya sesama pesohor yang hobi berbelanja dan mengoleksi barang-barang bermerek, mulai dari baju, tas hingga sepatu, Feli justru sebaliknya. Selain tak hobi berbelanja, artis muda ini ternyata tak terlalu terobsesi dengan barang-barang bermerek. Feli lebih memilih memanfaatkan uangnya untuk berinvestasi dengan membuat rumah kos di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara.
Aku anaknya nggak terlalu ngerti brand ya, nggak ngerti kenapa, nggak ngerti dan aku pribadi orangnya nggak terlalu melihat apa yang orang pakai dan apa yang aku pakai. Selama aku nyaman itu aku pakai gitu. Kalau investasi ketimbang ke barang-barang branded gitu, aku sih lebih ke kos-kosan. Aku kan bikin kos-kosan di Manado, di kampung aku, di Tataran aku bikinnya. Aku pun anaknya nggak terlalu gila belanja, aku tuh gila makan doang gitu. Jadinya semuanya udah mami aku aja yang ngaturin gitu. Buat semuanya yang punya mimpi-mimpi, yang punya keinginan-keinginan, pokoknya nggak boleh pada nyerah, harus terus semangat. Karena usaha itu, hasil itu tidak akan pernah usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil. Ya, jadi berusaha dulu aja, nggak boleh nyerah semuanya. Karena kalau kita terus berusaha, pasti kita bisa dapetin apa yang kita mau. Oke, stay positive. Masuk babak spektakuler seperti apa persiapan Ghea, Abdul, Whitney, dan Maria untuk tampil maksimal nanti malam. Simak Intens sesaat lagi, jangan kemana-mana. Berita yang kali ini harus disimak sampai tuntas nih pemirsa. Pasalnya, nanti malam akan ada persaingan sengit di panggung spektakuler Indonesian Idol. 12 kontestan akan siap unjuk gigi di depan para juri dan penonton. Seperti apa ya persiapan yang dilakukan oleh Ghea, Abdul, Whitney, hingga Maria? Dan seperti apa juga persahabatan antara Marion, Maria, dan Jody di luar panggung? Dari kesuksesan Felicia, inilah persiapan 12 kontestan Indonesian Idol 2018 menuju babak spektakuler yang akan tayang nanti malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menjaga asa agar tak tersisih dari mimpi menjadi the next Indonesian Idol, 12 kontestan Indonesian Idol 2018, Mona, Chandra, Ayu, Maria, Whitney, Ghea, Kevin, Jody, Abdul, Marion, Glenn, dan Joan berlatih keras demi memberi penampilan memukau di panggung spektakuler malam nanti. Meski persaingan di ajang Indonesian Idol berlangsung ketat, namun keakraban di luar panggung Marion, Jody, dan Maria tetap dekat, bahkan tak jarang di sesi latihan pun tiga darah ini pun selalu menyempatkan diri untuk memupuk tali persahabatan yang telah mereka rajut selama berada di camp Indonesian Idol. Kita sekamar, roommate, jadi kita nyaman. Kalau misalnya ada yang keluar ya kalau bisa semuanya masuk ya. Yang buat kita cocok apa? Seumuran mungkin kecuali aku. Aku sama Maria nggak terlalu beda, cuma ini kayak kita umurnya. Jaraknya terlalu tinggi kayaknya. Puji Tuhan, followers kita nambah ya. Yap, ya. Yang hampir mau M udah deh. Yang hampir no. Persahabatan yang terjalin tak lantas memuai ambisi mereka menjadi juara Indonesian Idol 2018. Meski jalan menjadi bintang akan penuh kerja ekstra dan panen kritik, namun 12 kontestan yang akan tampil malam nanti siap membuktikan diri seperti kontestan asal Ambon, Whitney. Dikritik Bunda Maya saat babak top 15 lantaran penampilannya saat itu dianggap kurang menggunakan rasa dan hati. Lalu akankah Whitney membawakan lagu penuh romansa meski dirinya belum pernah mengalami masa pacaran? Kau yang terbaik yang pernah aku dapatkan dan terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu kini takkan mudah untuk bisa terus bersamamu. Menurut saya kamu nyanyi malam ini tidak mencerminkan perasaan, tidak mencerminkan lirik di lagu itu. Jadi kalau kata Ari Lasso tadi bisik ke saya adalah kamu tuh nyanyinya heartless, artinya
tanpa menggunakan hati. Kalau saya bilang gak ada rasanya. Kamu punya pasangan gak sih? No. Belum? Belum? Pantes. Mungkin kalau bahas soal pacaran kali ya, karena aku belum pernah ada dalam hubungan seperti itu. Jadi mungkin itu memang lagunya tertantang karena Rosa penyanyi yang luar biasa gitu. Dan lagu itu dikasih terus aku aku nyanyi lagu Rosa. Aku harus bisa nyanyiin lagu ini dengan gaya aku. Tapi mungkin karena kurang rasa, karena kurang berpengalaman juga. Jadi aku akan coba ngikutin kritikan Bunda Maya soal harus berpikir untuk mengambil contoh lain. Kayaknya kehilangan sahabat atau kehilangan orang tua. Persiapan aku untuk babak spekta ini, aku lebih ke latihan di depan kaca untuk stage act. Dan bagaimana membawa lagu itu pakai rasa, dynamic. Karena menurut aku dinamika itu yang membantu aku merasakan lirik lagu itu. Kemudian aku harus vokal rest juga, kemudian vokal Hechin. Jangan lupa dukung ini terus untuk lolos ke babak selanjutnya di Indonesian Idol. Tak hanya Whitney, Ghea pun mendapat tantangan dari Bunga Citra Lestari untuk membawakan lagu ballad non-slow. Namun bagaimana persiapan Ghea membuktikan diri menghadapi tantangan dari BCL? Lantas mengapa Ghea selalu tampil dengan style kacamata di atas kepala? Benarkah kacamata di atas kepala sudah menjadi ciri khas Ghea menekuni dunia tarik suara? Buying groceries, buying what you need. Hey, you got the 9 to 5, but baby so do I. So don't be thinking I'll be home and baking apple pie. I never learned to cook, but I can ride a hook. Sing along with me. Kamu itu emang cute sekali ya. Terima kasih. Aku menikmati sih penampilan kamu tadi. Aku senang. Kamu cute banget dan kamu tuh di sini mungkin yang salah satu karakternya paling kuat. Buat aku ya, kamu itu udah orang udah tahu kamu bisa nyanyi, suara kamu bagus, kamu cute. Tapi kalau aku boleh request gitu, kalau kamu nanti lolos ke babak spektakuler, aku pengen kamu coba menyanyikan lagu yang lebih dalam, yang lebih deep, yang penuh dengan rasa. Dan aku rasa kamu bisa membawakan dengan cara kamu sendiri. Menyanyikan lagu dengan bahasa Indonesia itu ada tantangan tersendiri karena dia cadel. Dan artikulasinya harus benar-benar diperhatikan. Jadi lebih senang aja sebenarnya. Nggak ada kesulitan khusus. Insya Allah Ghea siap menerima tantangannya KBCL karena ini menjadi ajang untuk Ghea mencoba dengan lagu-lagu bergenre berbeda dan juga ajang pembuktian bahwa Ghea itu layak untuk berada di Indonesian Idol. Pemirsa Intens, Ghea emang selalu pakai kacamata di kepala udah sekitar setahun ini karena awalnya mungkin karena ketidaksengajaan yang menjadi kebiasaan. Nah, itu sebenarnya salah satu ikonnya Ghea dan bukannya gimana-gimana tapi Ghea merasa nyaman dengan style ini. Pemirsa Intens, jangan lupa saksikan Indonesian Idol setiap Senin dan Selasa pukul 9 malam hanya di RCTI dan jangan lupa dukung Ghea dengan cara ketik Ghea GHEA kirim ke 95151. Dan Abdul Ahmad, wakil dari Denpasar yang performanya dinilai menurun saat membawakan lagu berbahasa Indonesia oleh Bunda Maya, akan kembali membuktikan diri sebagai salah satu kandidat terbaik di ajang Indonesian Idol 2018. Apalagi pria asal Kupang ini disamakan Bunda Maya dengan vokalis Maroon 5 Adam Levine. Kini Abdul Levine yang telah menciptakan beberapa buah lagu sendiri yakin bisa menyihir para juri dan penonton dengan suara khas Abdul Levine. Kita tunggu aksi Abdul Levine di babak spektakuler Indonesian Idol 2018 malam nanti hanya di RCTI. Untuk yang kemarin itu aku bernyanyi bahasa Indonesia yang sebenarnya aku ingin keluar dari zona nyaman aku. Sebenarnya sebuah tantangan, tapi aku jadi tahu bagaimana cara menaklukkan lagu tersebut dan khususnya yang berbahasa Indonesia. Kalau dijulukin Abdul Levine sama Bunda Maya, pastinya seneng banget aku bisa disandingin dengan seorang penyanyi internasional sekelas Adam Levine. Siapa sih yang nggak tahu Adam Levine? Tapi di luar itu aku pengen orang agar tahu siapa sih Abdul ini dan nggak disama-samain lah sama Abdul Levine. Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan para remaja? Apalagi jika ada bumbu cinta segitiga.
dibintangi oleh Maxim Bauti, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.